Menteri Sri Mulyani kecolongan, dari yang hanya 300 triliun rupiah lalu menjadi 349 triliun rupiah terus membengkak drastis menjadi 1.450 triliun rupiah. Namun, sebelum lanjut ke pokok pembahasan videonya, tolong sempatkan jari jempol Anda untuk menekan tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifnya agar kalian membantu kami, agar kami tidak bosan-bosan memberitahukan update terbaru setiap harinya. Jika sudah, marilah kita simak sama-sama video ini sampai selesai. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani mengungkap detail jumlah 349 triliun rupiah yang belakangan membuat kehebohan. Menurut Sri Mulyani, jumlah itu tidak semuanya berhubungan dengan Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Mulanya pada rapat dengan Komisi Si DPR, Senin tanggal 27 Mei tahun 2023, Sri Mulyani menyampaikan alur waktu kehebohan soal 349 triliun rupiah yang awalnya disebut 300 triliun rupiah dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Hal itu disebut Sri Mulyani terjadi pada tanggal 8 Maret tahun 2023. Rabu tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun rupiah. Kami kaget sebab mendengarnya pada bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan, ucap Sri Mulyani. Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. PPATK baru mengirim surat nomornya SR 2748, pukul 1:01:03 surat itu tertanggal tanggal 7 Maret tapi baru kami terima, tanggal 9, tapi surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode tahun 2009 sampai tahun 2023, 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan PPATK, jelas Sri Mulyani. Setelahnya Sri Mulyani meminta Ivan mengirimkan surat yang berisi angka, tapi waktu tanggal 11 Maret tahun 2023, Mahfud menyambangi Sri Mulyani di Kemenkeu tetapi masih belum menerima surat yang diinginkannya. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan transaksi 300 triliun rupiah bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan tapi kami belum menerima suratnya jadi saya juga belum bisa komentar karena saya belum melihat, ujar Sri Mulyani. Baru pada Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023 Sri Mulyani mengaku menerima surat dari PPATK. Surat itu berisi lampiran 43 halaman yang memuat 300 surat dari total nilai 349 triliun rupiah, bukan 300 triliun rupiah. Sri Mulyani membagi 300 surat itu menjadi 3 bagian yakni 100 surat, 135 surat, dan 65 surat, berikut detailnya. 100 surat dengan nilai transaksi 74 triliun rupiah dari periode tahun 2009 sampai tahun 2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain. 65 surat dengan nilai transaksi 253 triliun rupiah, yang isinya adalah transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Di antara 65 surat itu ada satu surat yang disebut Sri Mulyani yang paling menonjol karena memiliki angka yang paling tinggi yaitu 189 triliun rupiah. 135 surat dengan nilai 22 triliun rupiah, yang isinya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami, ada 135 surat nilainya 22 triliun rupiah, bahkan 22 triliun rupiah ini, 18,7 triliun rupiah itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Jadi yang benar-benar nanti yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu 3,3 triliun. Ini tahun 2009 sampai tahun 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah itu 3,3 triliun rupiah dari tahun 2009 sampai tahun 2023, sambung Sri Mulyani. Berikut slide presentasi yang diucapkan Sri Mulyani di DPR mengenai penyelesaian terkait 349 triliun rupiah tersebut. Sekian dari kami, mohon sekiranya jangan bosan-bosan menonton update terbaru dari channel ini. Terima kasih.